Hauren berhenti berjalan dan berbalik untuk melihatnya. Meskipun Suhan dingin, sungguh layak melakukan kultivasi di sini selama Hauren dapat mempelajari sesuatu dari Suhan. Yang disebut Master Surgawi ini juga seorang inspektur di suku naga. Suhan seharusnya mempunyai harta dharma yang berharga dan teknik-teknik kultivasi yang cukup banyak. Hauren sangat jelas dengan yang dia inginkan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan Suhan untuk kepentingan klan Naga Lautan Timur. Benar saja, Suhan melambai kepadanya dan berkata, "Kemari. Aku akan mengajarkan sebuah teknik." Setelah Hauren berjalan mendekatinya, Suhan menunjuk kening Hauren dengan jarinya yang panjang ramping dan mengirimkan pikiran ke dalam kepalanya. Hauren menghafalkan sebuah mantera yang sederhana yang memiliki 3 kalimat mudah. "Bagaimana aku menggunakannya?" Hauren bertanya. Mantera itu harus digunakan dengan sebuah benda, dan ini dia. Sambil mengatakan itu, 2 gelang perak secara ajaib muncul di telapak tangan Suhan. Dia tersenyum ringan pada Hauren dan berkata, "Kenakanlah." Hauren dengan waspada menatap gelang di telapak tangan Suhan yang mulus dan tidak segera meraihnya. Kalung yang Suhan berikan terakhir kali masih menempel di lehernya. Jika lain kali Suhan memakaikan gelang kaki padanya, maka ada 5 aksesoris yang dapat dengan mudah dipakai untuk menahannya. Jika itu terjadi, yang Suhan perlu lakukan hanya mengontrol Hauren dengan pikirannya. Suhan tahu apa yang membuat Hauren khawatir, jadi dia tersenyum lagi dan berkata, "Jangan khawatir, kau akan bisa melepaskannya." Senyum ringannya menawan, semanis bunga-bunga indah di musim semi. Namun, hal itu membuat Hauren semakin khawatir saat melihat godaan dalam senyumannya. Cepatlah, senyuman di wajah Suhan menghilang saat dia memakaikan gelang perak itu ke pergelangan tangan Hauren. Pada saat yang sama, Hauren merasa tangannya menjadi seberat 2 gunung raksasa. Tidak saja tangannya terasa hampir putus, tetapi kakinya juga kesulitan menopang tubuhnya. Mantera yang aku ajarkan adalah untuk melepaskan gelang itu. Tapi kau hanya bisa melepaskannya selama 2 jam setiap hari. Kalau tidak, kalung di lehermu itu akan mencekikmu dan membuatmu berharap kau mati, Suhan berkata dengan tenang dengan tangan terlipat di depannya. Hauren merasakan sakit yang sangat luar biasa, begitu juga penyesalan yang mendalam. Licik, benar-benar licik. Hauren mengutuknya 100 kali dalam pikirannya. Dia menyalahkan dirinya karena serakah dan tidak segera pergi. Hauren berpikir Suhan hendak mengajarkannya beberapa teknik kultivasi yang hebat. Aku mendengar tentang perkelahian itu. Di satu pihak, gelang Gunung Tai dapat menahan kekuatan fisikmu dan menghentikanmu dari menyakiti orang lain dengan tidak sengaja di masa depan. Di pihak lain, mereka dapat membantumu melakukan kultivasi dan memungkinkanmu untuk mengontrol tubuhmu lebih tepat, Suhan melanjutkan. Yah, jadi, terima kasih, Suhan. Hauren menggertakkan giginya, dia berusaha tidak menunjukkan emosi negatifnya terhadap Suhan. Gelang berat itu membuatnya sulit menaikkan tangannya, apalagi berbicara. Selain itu, gelang-gelang itu dapat merasakan keadaan emosimu dan akan semakin berat jika suasana hatimu buruk. Tetapi jika kau dalam keadaan senang, gelang itu tidak akan terlalu berat, Suhan dengan tenang berkata padanya saat dia berdiri di sisinya. Tidak terlalu berat, seberapa beratnya? Hauren bertanya. Berat mereka masing-masing mungkin sekitar 25 kilo.
itu jika kau dalam suasana hati yang bagus, kata Suhan dengan santai. 25 kilo. Hao-Ren hampir pingsan. Hao-Ren membujuk dirinya untuk mempercayai maksud baik Suhan ketika dia keluar dari kantor Suhan dengan sulit. Setiap langkahnya merupakan tugas yang berat baginya. Mungkin karena kontrol dirinya, tetapi gelang-gelang di pergelangan tangannya semakin lama semakin ringan saat dia menuruni tangga. Tidak lama, gelang-gelang itu tidak terlalu menyakitkan untuk digunakan. Namun, tangannya masih berat seolah-olah membawa 2 tas beras. Untungnya, dia sudah berada di level kedua gulungan konsentrasi jiwa yang menguatkan tubuh fisiknya sampai ke tingkat tinggi. Ini membantunya melawan agar tidak terjatuh ke tanah. Suhan berusaha berbuat baik padaku, dia sedang penuh perhatian. Hao-Ren berusaha sebaik mungkin untuk berada dalam suasana hati yang baik dengan berbohong pada dirinya. Hao-Ren berjalan ke gerbang sekolah untuk menaiki bus ke rumah Zhao Yanzi. Dia tiba di sana tepat waktu seperti biasa, dan Zhao Hongyu sedang membuat makan malam. Namun, tidak hanya Zhao Hongyu yang memasak di dapur, nenek juga membantu kali ini. Mereka bercakap-cakap sementara mereka menyiapkan hidangan seolah-olah mereka teman dekat selama bertahun-tahun. Hao-Ren senang melihat nenek dan Zhao Hongyu berteman begitu akrab. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, dan mereka harus selalu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Juga, dia hanya bisa mengunjungi nenek di akhir pekan karena sekolahnya, dan Paman Wang tidak terlalu bagus merawat orang lain karena dia tidak banyak bicara dan menghabiskan banyak waktu mengurus tanaman. Sehingga, nenek secara teknis masih tinggal sendirian walau ada Paman Wang yang memasak untuknya. Merupakan hal yang bagus, di usianya nenek interaksi dengan Zhao Hongyu. Mereka dapat berbincang-bincang dan memasak bersama saat dia tinggal di sini, dan mereka dapat saling menghubungi satu dengan yang lain setelah nenek pindah. Melihat betapa baiknya mereka berinteraksi, gelang-gelang di pergelangan tangan Hao-Ren menjadi semakin ringan. Dia mendorong pintu dan memasuki dapur sambil berkata, "Aku kembali, Bibi, Nenek." "Hehe, kau kembali. Kami membiarkan pintu terbuka mengetahui kau sebentar lagi datang." Zhao Hongyu tertawa lembut. Dia kemudian melihat gelang perak di pergelangan tangannya dan bertanya, "Apakah perhiasan kecil itu dari Suhan lagi?" "Perhiasan kecil? Mereka bukan sesuatu yang baik." Hao-Ren diam-diam merasa gelang-gelang itu mengganggu. Gelang-gelang itu langsung semakin berat saat suasana hatinya berubah, dan Hao-Ren hampir terjatuh. Dia segera melafalkan kalimat, "Suhan orang baik, dia hanya berusaha membantuku." "Siapa Suhan ini?" Nenek bertanya karena ingin tahu saat mendengar nama gadis itu. "Oh, dia temanku, dan mengajar di Universitas Lautan Timur. Suhan telah menjaga Ren di sekolah." Zhao Hongyu menjelaskan pada nenek. Ren ditakdirkan untuk menerima bantuan dari orang-orang yang baik. Nenek tertawa kecil saat dia melihat ke cucu laki-lakinya. "Ya, Suhan cukup baik pada Hao-Ren. Tidak hanya membantunya dalam pekerjaan sekolah, tetapi dia juga memberinya beberapa perhiasan kecil buatan tangannya sendiri dari waktu ke waktu," kata Zhao Hongyu. Hao-Ren mulai berkeringat saat mendengar hal ini. Orang lain mau mati untuk mendapatkan sesuatu dari Suhan, namun dia terlalu takut untuk mendapatkan apapun dari Suhan lagi. Nenek melihat ke gelang Hao-Ren dan berkata, "Ya, barang buatan tangan ini sangat indah.
Gadis yang pintar dan cekatan. Wanita ini pasti sangat cantik juga. Zhao Hongyu tertawa dan mengangguk. Kemudian dia berkata pada Hao Ren, si sudah pulang, dan dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di atas. Mulailah dengan sesi bimbinganmu. Baiklah. Hao Ren berbalik dan meninggalkan dapur. Apa pendapatmu mengenai Zi? Zhao Hongyu melanjutkan percakapannya dengan nenek ketika Hao Ren berjalan ke lantai atas dengan langkah yang berat. Zhao Yanzi sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sungguh-sungguh saat Hao Ren berjalan masuk ke kamarnya dengan beberapa bahan pelajaran. Kelihatannya akhir-akhir ini dia sangat berkelakuan baik. Hao Ren berjalan di belakangnya dan batuk sedikit. Zhao Yanzi melihat ke belakang, sadar itu adalah Hao Ren. Dia tidak berkata apa-apa, malahan dia menarik kursinya ke arah kanan. Hao Ren mengambil sebuah kursi dan duduk di sebelahnya. Hari ini aku tidak akan mengajarimu seperti biasa. Kita hanya akan memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu bingung sebelum ujian. Tanyalah jika kau punya pertanyaan, katanya. Zhao Yanzi cemberut dan mendorong pekerjaan rumahnya ke Hao Ren ketika dia berkata, aku melingkari pertanyaan yang aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Baiklah, coba aku lihat. Hao Ren mengambil buku catatan itu, mengambil sebuah pulpen dan beberapa kertas, dan dengan teliti mulai menghitung. Sementara itu, Zhao Yanzi duduk di samping Hao Ren, menatapnya mengerjakan perhitungan. Dia juga memutar matanya dan mengamatinya dengan diam-diam. Dia terlihat lebih tampan dari biasanya, sebuah perasaan samar dan mengundang mengetuk hati Zhao Yanzi. Mengenakan kaos putih, tidak ada yang spesial tapi cukup rapi. Tidak ada bekas luka di tangannya, dan dia tidak terlihat kuat. Zhao Yanzi berpindah dari mengamati wajah Hao Ren ke tubuhnya. Tiba-tiba, pandangan matanya melekat pada gelang perak di pergelangan tangan Hao Ren. Apakah kakak Su memberimu gelang-gelang ini? Zhao Yanzi bertanya. Ya. Hao Ren berbalik dan melihatnya. Kau tahu tentang gelang-gelang ini? Dia bertanya. Zhao Yanzi mengangguk dan menjawab, mereka adalah gelang-gelang Gunung Tai, dan hanya para inspektur yang memilikinya. Mereka sama seperti borgol yang biasa polisi gunakan untuk menahan kriminal. Kriminal? Hao Ren merasa sedikit sensitif dengan kata ini. Sang inspektur akan memakaikan gelang-gelang ini pada tangan sang kultivator yang membuat kesalahan dan melanggar peraturan. Tujuannya untuk membatasi kekuatan dan kekuatan supernatural sehingga sang kriminal tidak bisa melarikan diri. Tetapi kelihatannya gelang-gelang yang diberikan kakak Su hanyalah gelang level 1, yang hanya dipakai untuk membatasi kekuatan. Terlebih lagi, siapapun yang mengenakannya dapat membukanya dengan mantera rahasia, Zhao Yanzi menjelaskan dengan sabar. Hao Ren menatap gelang-gelang itu dengan terperanjat. Kemudian, dengan terkejut dia melihat Zhao Yanzi. Dia tidak mengetahui latar belakang gelang-gelang ini, dan dia tidak menyangka Zhao Yanzi semakin lama semakin lembut padanya. Zhao Yanzi mengenakan satu setel piyama jingga karena dia hanya berdiam di kamarnya sendiri. Piyama jingga itu sesuai dengan wajah mudanya, membuatnya segar seperti satu gelas jus jeruk segar. Saat melihat Hao Ren menatapnya dengan terkejut, Zhao Yanzi merubah pandangan di wajahnya dan berteriak. Jangan memberiku pandangan itu. Lagi pula kedua gelang ini harta dharma. Merupakan suatu kehormatan,
Kakak Su memberikannya padamu. Baik, baik, Hao Ren berbalik ke meja, berusaha memusatkan perhatiannya kembali pada pertanyaan itu. Su-han pasti mengetahui perkelahian di lapangan basket. Memakaikan gelang-gelang ini, kemungkinan sejenis hukuman bagiku, Hao Ren bertanya-tanya pada saat yang sama. Hao Ren dan Zhao Yanzi tidak lama tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan itu dan bahkan tidak menyadari sekarang saatnya makan. Zhao Hongyu sendiri yang naik ke atas untuk memberitahu mereka. Keduanya meninggalkan meja dan berjalan turun bersama Zhao Hongyu berdampingan. Saat menuruni tangga, Zhao Hongyu melihat ke belakang dan melihat Zhao Yanzi berpegangan pada lengan baju Hao Ren sementara berjalan menuruni tangan dengan hati-hati, dan ibunya segera menunjukkan senyuman senang. "Bu, apa yang membuatmu tersenyum?" Zhao Yanzi berteriak. "Hehe, bukan apa-apa." Zhao Hongyu melangkah ke ruang makan. Zhao Guang dan nenek telah duduk di meja makan, dan mereka sedang membicarakan sesuatu. Mereka melambai pada Hao Ren dan Zhao Yanzi saat mereka melihat mereka berdua berjalan menuruni tangga bersama-sama. Kelima orang itu mulai makan malam dengan gembira seperti sebuah keluarga yang sebenarnya. Pada saat makan malam, tanpa disangka-sangka Zhao Guang mengangkat sebuah topik. "Ren, nenekmu bilang orang tuamu akan kembali hari Kamis ini. Bagaimana kalau kita makan malam bersama Kamis malam ini sehingga kita bisa lebih saling mengenal?" Dia bertanya. Hao Ren sejenak membeku. Dia telah menduga entah bagaimana kedua keluarga akan segera saling bertemu, tetapi dia tidak mengira akan secepat dan semendadak ini. "Benar, Hongyu dan keluarganya menjagaku dengan baik, dan aku sangat berharap orang tuamu dapat mengundang mereka makan malam dan bertemu dengan mereka secepat mungkin." Nenek melanjutkan. Hao Ren melihat ke arah Zhao Guang kemudian ke Zhao Hongyu, merasakan sesuatu yang luar biasa akan terjadi pada pertemuan itu. Zhao Yanzi juga berhenti makan. Dia menatap dengan nanar orang-orang di sekeliling meja makan, menunggu hasilnya. Sebelum ini, dia pasti akan menjerit dan menolak pertemuan keluarga itu. Namun, dia harus mempertahankan gambaran seorang wanita terhormat di depan nenek. Zi akan ujian tengah semesternya di sekolah Jumat ini. Jadi akan lebih baik baginya untuk memusatkan perhatian pada pengulasan pelajaran kembali. Kita bisa menunggu hingga akhir pekan dan kemudian membicarakan pertemuan itu. Setelah berpikir sejenak, Hao Ren memberi saran. "Baiklah, kalau memang begitu." Nenek benar-benar merasa bingung sekarang. Dia bertanya-tanya mengapa Hao Ren begitu ragu-ragu ketika sudah saatnya untuk menunjukkan penghargaannya terhadap orang tua Zi. Sekarang, dia mengetahui semuanya itu karena Hao Ren mengkhawatirkan ujian tengah semester Zhao Yanzi. Iya. Zhao Yanzi segera mengangguk karena dia tidak ingin pergi ke tahap yang disebut pertemuan orang tua secepat itu. "Kau tidak pernah menganggap ujian seserius ini sebelumnya. Bahkan terakhir kali saat ujian akhir, kau pergi. Bagaimana kau menjadi begitu serius tentang ujian kali ini? Kita akan lihat hasil yang kau dapatkan," Zhao Guang berkata pada Zhao Yanzi. Mendengar perkataan Zhao Guang, Zhao Yanzi cemberut dengan tidak puas. Akhir-akhir ini Zi telah bekerja sangat keras mengulang pelajarannya. Hao Ren menyela. Aku tidak membutuhkanmu mengatakan hal yang baik bagiku." Tiba-tiba Zhao Yanzi marah tanpa alasan. Baik,
Baik, tidak perlu buru-buru. Jadi kita akan membicarakan masalah ini di akhir pekan. Nenek berusaha menengahi pertikaian itu. Setelah makan, Zhao Yanzi memutuskan dia tidak membutuhkan bantuan Hao Ren. Oleh karena itu, Hao Ren harus kembali ke universitas dengan pasrah. Sangat sulit menebak apa yang gadis itu pikirkan. Tidak ada yang berhasil baik ketika Hao Ren setuju atau melawannya. Sebagai akibatnya, Hao Ren kembali ke asrama lebih awal daripada sebelumnya. Zhao Jiai, yang baru saja terlepas dari kemalangan, sedang bermain kartu dengan You Liren dan Cha Oronghua. Hao Ren menyingkirkan bahan-bahannya dan baru saja hendak naik ke atas tempat tidurnya untuk beristirahat. Namun, Zhao Jiai tiba-tiba meraih pergelangan tangan Hao Ren. "Apa ini? Dari mana kau memperoleh gelang ini?" dia bertanya. Dari kios di sisi jalan, hanya untuk bersenang-senang, Hao Ren menjawab dengan lelah. "Gelang? Apa kamu seorang gadis?" You Liren segera berkata. Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu kalau You Liren menemukan bahwa gelang ini dari Suhan, pria ini akan bersedia mengenakannya di seluruh tubuhnya. Tetapi mereka gelang yang bagus. Cha Oronghua mendekat dan melihat lebih jelas pada kedua gelang di pergelangan tangan Hao Ren sambil memberi komentar. "Kelihatannya mereka sesuai dengan kalungmu." Mata Zhao Jiai menyala. "Jangan bilang mereka dari Suhan lagi. Mereka kelihatannya cocok." You Liren akhirnya menemukan rahasia ini dan mulai menjerit. "Jangan suka bergosip." Mendorong wajah You Liren menjauh, Hao Ren melompat ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Namun, tempat tidurnya melekuk begitu dalam sampai hampir patah. "Tenang, tenang." Zhao Jiai berteriak. "Bagaimana bisa tenang ketika kau mengenakan gelang yang beratnya 50 kilo? Hao Ren mendesah di pikirannya sambil mengambil buku di samping bantalnya. Hari Rabu itu sama seperti biasanya. Apa yang paling banyak dibicarakan para siswa adalah pengumuman tata tertib yang ditempelkan di gedung administrasi. Namun, masalah ini tidak lagi mempengaruhi Hao Ren. Dia harus membimbing Zhao Yanzi di malam hari, dan sikapnya tidak ceroboh atau bersemangat. Hao Ren tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu yang menyinggung Zhao Yanzi. Karenanya, dalam sekejap, sudah hari Kamis lagi. Ting! Lampu signal untuk pesan teks menyala di telepon selulernya. Hao Ren sambil mengantuk membuka teleponnya selama kelas dan menemukan pesan itu dari Xie Yujia. Akademisi Hao dan Akademisi Yu akan memberikan kuliah tentang sains pada jam 8 malam hari ini. Maukah kau pergi denganku? Hah? Kenapa aku? Setelah berpikir sejenak, Hao Ren menjawab pesan Xie Yujia. Tidak lama kemudian, datang pesan lain dari Xie Yujia. "Aku mengundangmu jadi kau dapat menghargai sikap elegan ilmuwan yang sebenarnya." Yah, tidak masalah. Aku sudah cukup sering menikmatinya. Hao Ren mengirimkan kembali pesan lainnya dengan lesu. Berdasarkan pengalamannya, Xie Yujia tidak akan sering menjawab SMS. Terlebih lagi, sekarang jam pelajaran, seorang siswa yang baik seperti Xie Yujia tidak akan menghabiskan waktu mencatatnya untuk menulis pesan. Akan tetapi, di luar perkiraan Hao Ren, kali ini Xie Yujia mengejar topik itu dengan bersemangat. Dia segera menuliskan sebuah pesan kembali. "Jangan pintar bicara. Kamu seharusnya menghormati ilmuwan-ilmuwan besar.
Hanya karena kau tidak menghormati mereka, aku harus membawamu untuk pengalaman ini. Selain membalas pesan Hao-Ren, Xie Yujia, yang duduk di barisan depan, berbalik dan menatap Hao-Ren dari kejauhan. Kelihatan sekali dia sedang mengamatinya. Siapa yang dilihat Xie Yujia? Dia kelihatannya marah. Yo Liren, yang duduk di samping Hao-Ren, bertanya. Aku tidak tahu. Hao-Ren menjawab sambil pura-pura tidak bersalah. Dia melihat ke teleponnya dan menemukan pesan lain masuk. Banyak orang ingin menghadiri perkuliahan itu, tetapi tiket masuknya terbatas. Aku hanya bisa mendapatkan 2 tiket melalui koneksiku di Dewan Mahasiswa. Sudahlah, aku harus memperhatikan pelajaran sekarang. Hao-Ren sedikit mendesah. Ketua kelas ini terlalu serius menanggapinya. Aku hanya asal bicara waktu itu, tetapi dia bersikeras aku harus pergi dengannya, pikirnya sambil menggosok lengannya yang sakit, meletakkannya kembali ke atas meja dan tidur lagi. Akan tetapi, meja itu membuat suara berderak karena beratnya gelang-gelang itu. Bukan perasaan yang menyenangkan membawa beban paling sedikit 50 kg kemana-mana. Sore itu sebagian besar dipenuhi oleh mata kuliah yang mudah seperti bahasa Inggris, dan Hao-Ren tidak mengambil kelas yang sama dengan Xie Yujia. Semenjak Suhan memberinya hadiah kecil itu, Hao-Ren menjadi terlalu takut untuk mendatanginya. Semakin dekat dia kepada Suhan, Suhan semakin terlihat mengerikan. Karena itu, setelah jam 4 sore, Hao-Ren menghabiskan waktu di asramanya sampai jam 6 tepat. Kemudian dia pergi ke kantin untuk makan malam dengan Zhao Jiai dan yang lain dan kemudian mereka ke kelas filsafat. Mata kuliah itu dijadwalkan dari jam 6 tepat sampai jam 7.45. Pada saat kelas itu berakhir, ada kumpulan orang-orang yang berusaha keluar karena ruang kelas penuh sesak. Hao-Ren dan ketiga pria lainnya biasanya duduk di baris terakhir, sehingga mereka ada di ujung kerumunan pada saat kelas berakhir. Zhao Jiai, ayo pergi untuk camilan tengah malam. Kau yang bayar karena kau bisa bertahan dari tragedi, kata Zhao Liren saat dia berusaha memaksa maju di dalam kerumunan. Sial, kau sudah mengatakan itu dari Selasa sampai Kamis, dan aku sudah mentraktirmu begitu banyak. Zhao Jiai meninju punggung Yo Liren. Yo Liren terkekeh sambil berbalik dan berkata, Cha Oronghua, bagaimana kalau kau yang mentraktir kami kali ini? Keempatnya berjalan keluar kelas sambil saling dorong-mendorong satu dengan yang lain. Tiba-tiba Xie Yujia yang memakai rok biru gelap muncul di depan mereka. Zhao Jiai dan yang lain terpaku sesaat, bahkan Hao-Ren juga terkejut karena dia tidak mengira Xie Yujia akan menunggunya. Rok yang dikenakan Xie Yujia tidak bisa dipandang gaun pesta mewah namun masih indah. Wajah cantiknya dan bentuk tubuhnya yang sangat indah, dan sifatnya lebih baik daripada gadis yang lain, dan kelihatannya dia berpakaian untuk berkencan. Hao-Ren dan ketiga pria lainnya berdiri termangu di pintu. Pria lain yang baru saja berjalan keluar juga melihat kembali pada gadis yang cantik ini dan tinggal lebih lama tanpa berniat untuk pergi. Hao-Ren, ayo pergi, Xie Yujia tersenyum pada Hao-Ren. Baik, baik. Hao-Ren mengangguk. Dia kemudian berbalik dan berkata pada Zhao Jiai, aku akan pergi ke sebuah kuliah dengan ketua kelas. Zhao Jiai dan kedua pria lain menatapnya dengan sangat terkejut. Cepatlah atau kita akan terlambat,
Xie Yujia menarik lengan baju Hao Ren dan bergegas. Karenanya, Hao Ren berjalan keluar gedung akademik D dengan Xie Yujia. Dia mendorong sepeda Xie Yujia dari lapangan parkir dan menaikinya. Xie Yujia kemudian melompat dengan cekatan di tempat duduk belakang dan berpegangan di pinggang Hao Ren. Sepeda itu berjalan terguncang-guncang melintasi kampus dalam cahaya malam yang suram. Zhao Jiai dan yang lain terus menatap pemandangan itu seolah-olah mereka bersama-sama menjadi fosil. Setelah beberapa saat, You Liren melemaskan lehernya yang kaku dan bertanya, "Apakah Ren benar-benar berkencan dengan ketua kelas?" Sementara itu, di jalan, Hao Ren bertanya sambil mengendarai sepeda, "Ketua kelas, apakah kau datang menjemputku karena kau takut aku akan melewatkannya?" "Ya, siapa tahu kamu akan pergi untuk camilan tengah malam dengan Zhao Jiai dan lainnya dan tidak datang." Xie Yujia berkata dengan ceria sambil duduk di belakang dan memegang pinggang Hao Ren erat-erat. Hao Ren tertawa dan mengayuh semakin cepat. Dia merasa dia semakin dekat dengan ketua kelas itu meskipun sebelumnya dia hampir tidak punya kesempatan untuk mengenalnya. Sedangkan bagi Xie Yujia, dia mulai memperhatikan Hao Ren semenjak dia dijemput oleh mobil Mercedes. Awalnya, dia khawatir ada sesuatu yang salah dengan pria ini di kelas. Perlahan, dia menemukan meskipun Hao Ren tidak spesial, dia berbeda dengan pria yang tidak berambisi lainnya. Pada saat dia berlatih malam hari untuk pertandingan atletik, hal itu membuatnya unik di mata Xie Yujia. Mereka pergi ke gedung akademik E, tetapi menemukan tempat parkir di luar gedung itu sudah penuh dengan sepeda-sepeda listrik dan banyak mobil-mobil mewah. Xie Yujia memarkirkan sepedanya agak jauh dan kemudian memasuki aula kaca bersama Hao Ren. Xie Yujia khawatir orang lain mungkin mengambil tempat duduknya, jadi dia mulai berjalan lebih cepat dan menarik tangan Hao Ren untuk memastikan dia mengikutinya. Desain arsitektur aula itu berdasarkan Koloseum Romawi. Aula itu memiliki struktur bulat, dan dekorasi interiornya dengan kualitas teratas dan cerah. Di luar aula marmer, para wartawan dari berbagai saluran media mengelilingi beberapa orang dengan mikrofon dan kamera yang dipegang tinggi di tangan mereka. Xie Yujia sangat penasaran, sehingga dia melambatkan jalannya dan menarik Hao Ren untuk melihatnya bersama-sama. Wah, Wali Kota San, aku tahu Anda sangat sibuk, tapi Anda masih datang ke kuliahku, kata sebuah suara pria yang renyah dan ceria. Akademisi Hao, aku penggemar setia Anda. Aku harus datang ke kuliah Anda sesibuk apapun, seorang pria yang memakai kemeja polos berkata. Hao Ren mengenalinya. Dia adalah wali kota dari kota Lautan Timur yang selalu ada dalam berita. Wakil wali kota, yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi dan juga ayah Huang Sujie, berdiri di sampingnya. Ada senyum di wajahnya dan dia tidak mengatakan apapun yang tidak pantas karena dia bersama atasannya. Akademisi Yu semakin lama semakin muda. Setelah berbincang-bincang dengan akademisi Hao yang tinggi dan kuat, sang wali kota berbalik dan dengan hormat berbicara dengan seorang wanita yang berpakaian setelan polos dan berdiri di sebelah akademisi Hao. Anda menyanjungku, wali kota. Wanita dengan penampilan yang mengesankan itu menurunkan kepalanya dan tersenyum. Akademisi Yu mendapatkan penghargaan ilmiah yang bernilai tinggi lainnya dari Eropa.
Anda benar-benar sebuah kehormatan bagi kota Lautan Timur sekaligus juga bagi komunitas ilmiah Cina. Sang wali kota tertawa dan terus berbicara. Menemani kedua akademisi itu dan wali kota adalah banyak pejabat-pejabat universitas, pejabat perguruan tinggi, dan profesor senior yang jarang terlihat. Mereka hanya tersenyum dan tetap diam di depan awak media. Mereka itu akademisi Hao dan akademisi Yu. Kau lihat itu? Itu perilaku ilmuwan kelas dunia. Xie Yujia menunjuk diam-diam pada pasangan akademisi dan mendekat ke arah Hao Ren sambil berbisik dengan penuh rasa hormat. Sudah waktunya. Jangan biarkan para siswa menunggu terlalu lama. Mari masuk ke dalam. Akademisi Hao, yang bisa digambarkan sebagai tampan dan bermartabat tinggi, melihat jam tangannya dan memberikan saran. Baiklah, baik. Banyak pejabat universitas berulang kali setuju. Sang wali kota dan wakil wali kota mulai berjalan dengan hormat bersama akademisi Hao dan akademisi Hao menuju auditorium. Namun, akademisi Hao, yang kelihatannya mencolok di tengah kerumunan karena sosoknya yang tinggi, melihat ke sekeliling dan berhenti sesaat ketika dia melihat Hao Ren dan Xie Yujia sebelum dia berjalan memasuki auditorium. Mari bergegas juga. Xie Yujia menarik tangan Hao Ren dengan terburu-buru dan hampir menyeret Hao Ren masuk ke auditorium.